Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih menganugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan dan kekuatan untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya salawat ini bersambung kepada karib kerabatnya, handai tolannya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, satu di antara sifat universal yang semestinya dimiliki oleh manusia adalah jujur. Bahkan ketika para survei mengatakan di antara banyak sifat yang ditonjolkan kepada manusia, kemudian dipertanyakan sifat apa yang dianggap paling utama, maka mereka mengatakan adalah jujur. Maka sidang jemaah yang berbahagia, termasuk di antara kita yang hari ini menjadi tijarah atau orang berdagang, maka sesungguhnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, orang-orang pedagang yang jujur, maka sesungguhnya tempatnya bersamaku nanti di surga. Sidang jemaah yang berbahagia, ada sebuah kisah dari kalangan tabi'in bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid ini mungkin sama dengan tuan-tuan yang ada di sini yang bekerja sebagai seorang pedagang. Tapi memang para ulama berbeda pendapat apa sesungguhnya pekerjaan Yusuf bin Ubaid. Ada yang mengatakan bahwa Yusuf bin Ubaid itu pedagang perhiasan. Tapi ada juga menyebutkan bahwa pekerjaan dari Yusuf bin Ubaid itu adalah garment atau dia berjual tekstil. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, sesungguhnya Yusuf bin Ubaid ini seorang laki-laki yang sederhana, tapi jujur, tetapi juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka tidak heran kalau setiap pagi dia pergi ke kedainya, kemudian dibukanya kedainya, datang waktu salat duha, maka dia suruh penjaganya menjaganya, dan dia pun pergi ke masjid. Satu masa Yusuf bin Ubaid ini pergi ke masjid untuk melaksanakan kebiasaan ibadahnya. Setelah itu tidak berapa lama datang seorang Arab Badui datang ke kedainya. Laki-laki itu menengok barang yang dipajang, kemudian dia tertarik dengan satu barang yang akhirnya deal harganya 400 dirham ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu selesai sholat, Yusuf bin Ubaid ketika itu bertemu dengan laki-laki Badui yang membeli barangnya. Kemudian dia sepertinya yakin bahwa yang dibeli oleh laki-laki itu adalah barang yang ada di kedainya, karena saat itu tidak banyak orang yang berjualan. Akhirnya dia beranikan diri bertanya, ya sahabatku, berapa engkau beli barang itu? Maka Arab itu, Badui itu mengatakan, saya membelinya 400 dirham. Maka dia katakan, barang yang engkau beli ini terlampau mahal. Maka yuk kita kembali ke kedai itu, dan biasanya barang ini hanya sekedar 200 dirham. Laki-laki itu awalnya menolak, tetapi ketika terus dirayu untuk mau kembali ke tempat penjualannya, dengan harapan ia akan mendapat uang sisa dari pembeliannya, akhirnya pembeli itu pun mau. Sampai di kedai, maka ditegurnya pembantunya. Berapa engkau jual barang ini? Dia mengatakan 400. Mengapa terlampau mahal? Bukankah barang ini pasarannya cuma 200? Sang penjaga itu hanya mengatakan, ya Tuan, bukankah kalau demikian keuntungan kita lebih banyak? Maka saya pun menawarkan kepada dirinya, dan dia tidak lagi minta dikurangi. Deal dan sistem jual beli itu adalah tidak masalah. Di tengah sebuah perdebatan, maka apa yang dikatakan oleh si pembeli, saya juga tidak keberatan kalau barang ini saya beli 400 dirham. Karena sesungguhnya kalau barang yang sama saya beli di kampung saya, maka jual belinya atau harganya sebanyak 500 dirham. Tapi apa yang terjadi? Yusuf bin Ubaid kembali mengatakan, tidak, kembalikan duit orang itu, dan kita hanya menjualnya 200 dirham. Terjadi dialog yang cukup panjang antara Yusuf bin Ubaid dengan pembantunya. Seraya terus mengatakan bahwa pembantu itu salah, karena dia sudah menjual barang
yang tidak sesuai antara apa yang dipesankan dengan harga. Tapi pembantu sekali lagi tidak pernah mau mengakui kalau itu kesalahannya. Alasannya, saya memang tawarkan 400, kalau seandainya dia minta kurang, maka saya akan kurangi. Tapi apa kata Yusuf bin Ubaid? Pernahkah engkau berpikir kalau satu saat di akhirat nanti kita ini diembankan amanah, yang ketika itu amanahnya adalah kita mesti berbuat baik sesama muslim. Apa jadinya kalau di akhirat nanti kemudian Allah memperlihatkan amalmu, kemudian diperlihatkan amal kita kepada orang lain, di mana posisi kita? Maka pada akhirnya terdiamlah pembantunya, dan akhirnya transaksi itu menjadi 200 dinar saja. Maka sidang jamaah yang berbahagia, peristiwa yang terjadi pada Yusuf bin Ubaid ini hampir terjadi hari ini di tempat kita, Pak. Berapa banyak orang begitu yang datang pembeli yang mungkin jarang ke tempat ini, atau mungkin ada di antara kita yang tidak mengenalnya, kemudian kita naikkan harganya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi kita lupa bahwa sesungguhnya apapun yang kita pekerjakan dan kita lakukan hari ini, dia pasti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, kita baru saja lepas dari Idul Fitri. Coba lihat, apa kasus yang paling banyak menonjol di media sosial? Orang-orang selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ketika banyaknya pelancong, begitu banyak orang berjalan, orang pergi ke sebuah tempat, kemudian dia makan, kemudian setelah dia makan, maka dia disuruh membayar dengan pembayaran yang tidak pernah dia bayangkan. Akhirnya dia akan cerita, kadang-kadang ada di antara mereka memposting kwitansi yang cuma disuruh untuk membayar kelapa muda seharga 40.000, yang itu tidak masuk akal. Tapi karena barangnya sudah dimakan atau airnya sudah diminum, tinggal kwitansi dibayar, mau tak mau harus dibayar. Tapi apa yang terjadi? Cuma sekali itu saja orang itu datang dan dia akan menyampaikan pesan bahwa di tempat ini ada objek wisata yang menekankan harga yang tidak masuk dengan akal. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah sesungguhnya sebuah sifat yang mulai hari ini sudah pudar dalam kehidupan kita. Itulah sebuah kejujuran. Maka kalau kita tengok apa yang pernah diungkapkan Nabi dalam sebuah sabdanya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian melakukan jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kalian kepada surga. Tidaklah seseorang itu melakukan jujur dan membiasakan dia jujur, melainkan Allah akan catatkan dia sebagai seorang yang jujur. Sidang jemaah yang berbahagia, hadis ini berbicara sekali lagi tentang sifat yang agung, yakni sebuah kejujuran. Maka di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah juga mengungkapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Apa yang diungkapkan oleh Allah? Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya sifat kejujuran itu yang diperintahkan oleh agama, dan dia akan melahirkan sebuah kebaikan berikutnya. Maka di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, hendaklah kalian mengatakan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki perbuatan kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dipahami oleh ulama? Orang yang jujur itu seluruh perilakunya elok. Setiap kejujuran akan melahirkan kebaikan berikutnya. Tetapi sebaliknya, ketika orang melakukan keburukan, kalau orang melakukan kedustaan, dia berbohong, maka jangan heran ia akan melahirkan sebuah kebohongan lagi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ayat ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Pertama, dalam pandangan Ibnu Katsir, Allah memberikan stempel, Allah mencap orang-orang yang jujur itu dengan siddiq. Dan siddiq itu adalah predikat yang tertinggi di antara sifat yang ada. Sampai hari ini
orang yang diberi gelar dengan As-Siddiq itu hanyalah Abu Bakar. Apa yang mendatar belakanginya? Karena sebuah kejujuran. Bahkan dalam hadis tadi yang kita bacakan di awal, sesungguhnya pedagang yang jujur di hadapan Allah, tempatnya dengan syuhada, kemudian tempatnya dengan orang-orang yang mujahid. Itulah posisi yang terindah yang Allah mengatakan melalui Rasulnya. Seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang menyampaikan apa kekurangan dagangannya, maka kata Rasulullah, mereka diberikan tempat nanti bersanding di surganya Allah dengan para syuhada. Syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Sebuah kematian yang luar biasa tentunya, indahnya dan didambakan orang. Kemudian dengan orang-orang yang mujahid, orang-orang yang berjuang, itulah orang-orang jujur. Yang kedua, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah memberikan keutamaan orang-orang yang jujur. Tadi dikatakan, setiap orang yang jujur, maka insya Allah ia akan melahirkan amal baik berikutnya. Tetapi kalau orang itu sudah berbohong, mafhum mukhalafahnya, ia akan melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka sambungan hadis tadi, Allah melalui Rasulnya melarang kita untuk berbohong. Iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal bir, ilal syirk. Berhati-hatilah kalian dengan kebohongan, karena kebohongan itu akan membawa keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Dan tidaklah seseorang yang senantiasa berbohong dan dia senantiasa melakukan kebohongan, maka melainkan ia akan dicatat sebagai kazib ataupun orang berbohong. Tadi kita sampaikan, Rasulullah memberikan gelar As-Siddiq itu kepada Umar bin Khattab, tetapi Musailamah Al-Kadzab diberikan dengan gelar Al-Kadzab. Dua gelar yang bersanding terbalik. Yang jujur diberikan kepada orang yang baik, itulah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang bohong diberikan kepada Musailamah. Maka sedang jemaah yang berbahagia, maka ketika orang berbohong, maka timbul kebohongan berikutnya. Itulah yang kita lihat hari ini. Sepertinya laksana sebuah benang kusut yang sulit untuk diurai. Sepertinya seperti air yang keruh yang dari hulu dan hilirnya. Dari hulunya sudah begitu kotor, maka mana mungkin pada bagian di bawah ini yang akan menjadi bersih. Itulah yang terlihat dalam sebuah sistem kehidupan kita hari ini sedang jemaah yang berbahagia. Kebohongan-kebohongan yang apa yang dikatakan tadi, setiap orang yang bohong itu akan melahirkan kebohongan, itu tidak bisa dinafikan. Sebuah pertanyaan, apakah kebohongan itu termasuk dosa besar ataupun dosa kecil? Para ulama mengatakan ada dua pendapat. Berdasarkan beberapa hadis, maka mereka mengatakan bahwa kebohongan itu termasuk dosa besar. Tapi ada yang mengatakan apabila kebohongan itu kemungkinan tidak merugikan orang banyak atau mudaratnya tidaklah begitu signifikan, maka bisa jadi dia berubah menjadi dosa kecil. Tapi mau besar ataupun tidak, tentunya apapun yang sifat berbohong itu pasti tidak baik. Itulah hari ini yang kita bangun, yang kita berharap mudah-mudahan ya, kita yang berdagang hari ini di pasar ini, tempat kita yang tidak hanya untuk mencari berapa nilai keuntungan, yang tentunya kita tidak hanya memberikan dan mencari profit apa yang kita dapatkan, tapi kita berharap apa yang kita lakukan ini berdagang bagian dari ibadah, dan tentunya sekali lagi kita berharap kita dimasukkan oleh Allah ke dalam kelompok pedagang-pedagang yang jujur. Janji Rasulullah tadi, sesungguhnya pedagang yang jujur posisinya kata Rasulullah bersamaku dengan di surga nanti. Kita yakin hidup ini tidak akan lama. Setiap proses waktu akan diminta pertanggungjawaban. Hari ini mulut kita bisa berdiplomasi, tapi yakinlah ketika tangan bicara, kaki yang akan menjadi saksi. Siapa yang akan bisa menyalahkan kalau bukan hanya diri kita sendiri? Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun. Akan ada satu masa
di mana mulut terkunci, kemudian tangan yang akan bicara, kaki yang akan menjadi saksi tentang apapun yang kita perbuat di permukaan bumi. Catatan Allah tidak akan bisa terhapus kecuali kita bertaubat kepadanya. Sekecil apapun kesalahan pasti akan diperlihatkan kembali. Mudah-mudahan kita sekali lagi komitmen dengan sifat kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah bagian orang-orang yakni pedagang yang jujur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.